yang kami muliakan, ayahanda ibunda semua, mudah-mudahan bersimpuh dan duduknya kita di tempat ini Allah catat sebagai amal jariah, karena tidak ada yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat kecuali amal jariah kita masing-masing. Dan semoga majelis ilmu ini membawa manfaat, membawa sesuatu yang membuat kita menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ini sudah masuk bulan Sya'ban ya. Ada satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemarin beberapa hari yang lalu waktu saya ceramah di ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu yuk kita baca doa sambut bulan Ramadan. Saya kasih bocoran depannya. Saya bilang Allahumma barik lana, dia lanjutin fima razaqtana wa qina adzaban. Saya bilang, ibu kalau belum makan bilang. Jadi memang mirip-mirip Bu. Inilah doa yang kalau dibaca kita sampai nanti masuk bulan Ramadan, Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab sudah lewat, dan berkahkan kami di bulan Sya'ban, sekarang kita di dalamnya. Siap. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami untuk menikmati nanti bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Siap. Ya, cuma yang putih doang. Tadi saya udah sarapan Bu, alhamdulillah. Ibu udah sarapan belum? Ya Allah, siang ya. Tadi di ruang sebelah ada dimsum, ada bakso, ada pisang hijau. Alhamdulillah, emang enak jadi ustaz ya. Makan disiapin, dan aku ntar pulang dibungkusin sama orang. Baik, jadi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah bulan-bulan yang Allah sangat muliakan. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena di dalam bulan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, harinya hari Jumat, malamnya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang pertama mau saya bahas, tapi sebelum saya bahas, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat Pak? Alhamdulillah. Dompet? Sehat ya? Harus selalu alhamdulillah. Pokoknya orang yang lisannya selalu basah dengan alhamdulillah, itu sama juga dia ahli sedekah. Karena sedekah itu luas banget. Sedekah nggak harus dengan uang, bahkan lisan bisa bersedekah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena orang kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, maka wajahnya mudah tersenyum, dan senyum itu adalah ibadah. Baginda Rasulullah beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum sama orang lain, ibu senyum sama suami, senyum sama teman di kantor, itu sedekah. Jadi orang Islam enak mau cari amal jariah ada di mana-mana.
Hadisnya apa? Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan sekecil apapun Allah hitung sebagai sedekah. Makanya kalau mau dapat banyak pahala ibadah dan sedekah, ibu-ibu di rumah ya, suami ngasih uang nggak ngasih uang, senyum, ibadah. Bapak nih mau keluar rumah ke kantor, istri masak nggak masak, senyum, insya Allah tetap ibadah. Kalau mau banyak dapat pahala ibadah, yang enak ibu pulang kantor ke rumah jalan kaki, sepanjang jalan senyum. Ada orang nggak ada orang, senyum aja udah. Kira-kira ibadah apa gila? Jadi memang masya Allah ya, bersyukur Allah menggariskan kita ini hidup bahkan dilahirkan dalam keadaan agama Islam. Islam itu agama yang betul-betul ringan, mudah, gampang, tidak menyusahkan. Tapi sayangnya mohon maaf lahir batin, banyak oknum dari saudara-saudara kita yang mengesankan Islam itu sulit, Islam itu ribet. Enggak. Allah itu ketika memberikan sebuah musibah, Allah memberikan ujian, pasti Allah juga memberikan kunci jawabannya. Contoh, kita diuji dengan harta, betul nggak? Allah sudah kasih kunci jawabannya apa? Dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Kata Allah, manusia hati-hati. Kalian sering dilalaikan dengan bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur. Kalian tidak sadar. Kan enak Pak dikasih bocoran sama Allah. Tapi kalian tidak sadar, bermegah-megahan melalaikan kalian. Sampai kapan kalian akan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam liang kubur masing-masing. Baru saat itulah setiap kalian sadar bahwa bermegah-megahan tidak memberikan apa-apa untuk kehidupan di akhirat. Bocoran. Apalagi bocoran yang lain, aduh banyak. Kalau ngomongin masalah bocoran-bocoran dari Allah banyak banget. Itulah enaknya beragama Islam. Tidak semua agama memberikan bocoran dari setiap ujian. Maka alhamdulillah kita duduk bersimpuh di pagi hari ini untuk sama-sama kita membenahi diri, mengevaluasi diri, karena bisa jadi selama ini kita terlalu sibuk ngurusin aib orang lain. Betul nggak? Selama ini kita terlalu sibuk kepoin postingan Instagram orang lain. Ya, selama ini kayaknya kita kepo dengan status WhatsApp teman kita yang kita julid banget sama dia. Di WhatsApp kan ada 3 chat, status, panggilan. Ini saya tanya ibu-ibu dulu ya. Ibu jujur jangan ada dusta antara kita. Kira-kira dari chat, panggilan, status yang paling sering ibu buka-buka yang mana? Mantap. Ini gue demen yang ini. Jujur dan apa adanya. Betul nggak Bu? Status itu kan kalau semakin banyak titik-titiknya berarti orang itu semakin banyak update. Betul nggak? Ada tetangga yang tergedok banget, kesel banget. Kita Pak kalau udah kesel sama orang lain, jangankan orang lain itu jelas-jelas berbuat salah, benernya aja kita cari kesalahan. Betul ya? Yang tadi teriak kayaknya curhat. Kita cari kesalahannya, kita kepo, tapi kan serba salah dengan updatean status WhatsApp. Kan kalau nggak dibuka dia kecil-kecil bareng sama yang lain, kan Bu ya? Aduh kepo nih gue, buka enggak. Kalau gua klik kebuka dia tahu gue lihat. Betul nggak? Enggak gua buka kok berasa meriang. Udahlah buka diklik jegat. Ya Allah, itu tetangga yang paling kita kesel pergi jalan-jalan ke Amerika. Aduh ya Allah, la ilaha illallah, langsung masuk UGD.
Ya begitulah hidup. Makanya yang mau kita bahas sebagai pintu masuknya dari tema yang bisa kita baca bersama, sholat membentuk pribadi ASN yang berakhlak. Apa kaitan sholat dengan akhlak? Sangat-sangat terkait. Saya tidak coba membahas dari sisi sejarah Isra Mi'raj karena ini sudah banyak kita kaji. Setiap tahun peristiwa Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, diberangkatkan Rasulullah, diperjalankan dari Masjidil Haram di kota Makkah ilal Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian diangkat ke Sidratil Muntaha, pulangnya dikasih oleh-oleh yang menjadi kewajiban bersama bagi setiap muslim dalam bentuk salat 5 waktu. Itu framing besarnya. Sekarang coba kita lihat Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini perjalanan, namanya perjalanan horizontal, masih di atas bumi. Lalu ketika diangkat ke Sidratil Muntaha, ini namanya perjalanan vertikal, ya Bu ya, horizontal lurus, vertikal ke atas. Itu saja yang mau saya bahas dulu. Manusia sebenarnya hidup di dunia sekarang, mau tidak mau harus berpikir objektif. Ini sepakat ya Bu ya? Ini kita sepakati dulu. Kita hidup di dunia karena Allah pernah ngasih bocoran. Nah ini dapat bocoran lagi dari Allah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kata Allah, wahai manusia, kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Silahkan. Mau sholat tahajud 40 rakaat, mangga. Mau sholat duha berapa puluh rakaat, silahkan. Sedekah tiap hari, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, boleh. Tapi kata Allah, catatannya satu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa sekarang kamu hidup di dunia. Yang laki-laki wajib mencari nafkah, yang perempuan wajib taat dengan suami. Itu rumus dunia. Dunia rumusnya, duit bukan segalanya, tapi segalanya harus dibeli pakai duit. Setuju? Mantap. Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mampus. Ibu beli kerudungan pakai apa? Oke, fulus, hepeng, cuan, piti ya. Ibu beli baju seragam pakai apa? Oke. Kita makan pakai apa? Pakai tangan Bu. Jadi duit ini memang kita perlu Pak. Jadi hidup di dunia ini harus, rumusnya gini, dunia harus dicari, harus. Karena perut ini perlu makan, anak perlu susu, istri perlu make up, betul nggak Bu? Oh sekarang kalau nggak glowing nggak after, iya nggak? Oh makanya sekarang masya Allah kemana-mana saya ceramah Pak, emak-emak, oh la ilaha illallah, mau nyambut ustaz acara zuhur dan dari habis subuh. Malah ada yang saking semangatnya saya nyampe baru turun, ibu-ibu dari rumahnya keluar lupa bedaknya baru sebelah baru. Saking semangatnya. Jadi ya beli make up pakai uang, betul kan? Semua beli handphone pakai uang. Dunia harus dicari, materi harus diperjuangkan, tapi ingat, dunia bukan untuk dimiliki. Makanya saya lebih suka dengan kalimat Allah menitipkan dunia, bukan Allah memberikan dunia. Kalau Allah menitipkan dunia kepada kita, kita harusnya merasa dipinjami, bukan merasa memiliki. Saya khawatir kalau bahasanya Allah memberikan dunia, kita merasa memiliki. Siapapun yang merasa memiliki akhirnya akan merasa kehilangan. Betul? Jangan pernah
memiliki dunia. Dunia harus dicari, wajib. Tapi dunia bukan untuk kita miliki, karena dunia ini milik siapa? Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu Tuhannya manusia, Malikin nas, pemilik manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita punya apa? Kita tidak punya apa-apa. Makanya ketika orang kembali kepada Allah, kalimatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita semua milik Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Saya yakin ibu sekarang mungkin maaf bapak secara umur sudah kepala 3, kepala 4. Terasa nggak sih bu kalau waktu itu cepat banget? Betul ya. Saya juga sekarang masya Allah nggak terasa nih umur saya baru 25 gitu. Nah mungkin banget. Saya lahir tahun 79. Ada yang seumuran dengan saya. Iya bu, serius bu, 79. Nah ini minta bukti KTP. Baru di sini Pak Ustadz ceramah dimintain KTP. Saya 8 November 79, KTP saya Mei, karena dulu saya nyolong umur waktu masuk SD. Ya, 8 November. Ibu ada yang lahir tahun 79? 78. Oh, ada yang lebih tua dari saya. Ya makanya alhamdulillah nggak terasa. Sekarang 43, 45, anak udah gede-gede. Coba deh berpikir sesaat sambil merenung. Ya Allah, kayaknya baru kemarin kita sekolah SD ya. Kayaknya baru kemarin kita satu ibtidaiyah, masuk SMP, SMA, kuliah, nikah. Sekarang kok kalau lagi bercermin, ya Allah, berasa kulit mulai kendor, ubat pada bertabur, pandangan sedikit lamur, gigi pada mulai gugur, makannya cuma makan telur, berarti tanda-tanda dekat keliang. Allah yang nanya deh sama kita, fa'aina tadhhabun? Manusia, kamu mau kemana? Umur tidak pernah ada yang tahu. Inilah perjalanan kita di atas muka bumi. Ada saat dan masanya selesai. Yang jadi masalah, apakah kita sudah siap dengan bekal akhirat? Itu dia pertanyaan. Kalau diukur-ukur bu, kok kayaknya amal kita sedikit banget masih ya? Emang kalau mikirin sholat, fungsi sholat itu yang membentuk akhlak seperti tema kita. Tapi coba lihat betapa banyak orang yang sholatnya rajin, tapi ngomongin orang juga rajin. Betul nggak bu? Ada di sini orangnya. Di sini nah calon-calon bidadari surga semua. Wanita-wanita solehah semua. Banyak nggak perempuan yang rajin sholat tapi ngelawan sama suami juga rajin? Banyak bu? Banyak. Di kampung saya banyak perempuan model begitu. Tapi saya dengar sih katanya pindahan dari sini. Pak, berbicara tentang sholat, nggak ada pahala lain yang bisa nambel sholat kita. Saking dahsyatnya perintah sholat. Ini yang mesti kita pahami bersama. Saya nggak sholat, Allah rugi nggak? Enggak. Ibu, bapak-bapak semua yang hadir, kita bareng-bareng nggak sholat, kira-kira Allah belum tikar nggak? Enggak. Satu Jakarta Pusat, satu Jakarta, satu Indonesia, satu bumi nggak ada yang sholat, Allah bangkrut nggak jadi Tuhan? Balik banjir ya. Jadi kira-kira yang perlu sholat itu Allah apa kita? Kenapa kita perlu sholat? Sholat menandakan kita perlu Allah, karena memang kita hambanya yang lemah kita nggak bisa apa-apa. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa.
Ya Allah, hanya Engkau Zat yang Maha Kuat, kami hamba-Mu yang serba lemah. Kita lemah. Ya Allah, umur-umur mulai 40 ke atas, badan pada payah, betul nggak Bu? Penyakit kepada ngantri, asam urat sembuh, kolesterol datang, betul nggak? Kolesterol pergi, pala migrain mulu, migrain mulai sembuh, debt collector nyampe rumah. Ya udah berasa sakit, udah lepas, nggak kayak dulu ya. Saya Pak, umur 25 sampai terakhir umur 40. Hobi saya touring motor Pak. Saya dulu sama almarhum Uje touring. Umur 30 saya naik motor ke Bandung nggak pakai jaket Pak. Bengek enggak, pilek enggak, meriang enggak. Ya Allah, sekarang Bu naik motor ke Alfa bengek. Tunggil pada sakit, kalau tunggil duduk ledak. Ya emang udah usia, mau diapain? Kan semua ada masanya. Dulu kita perkasa, gagah. Makanya dalam sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, semua ibadahku yang kita lakukan, wa mahyaya, aspek kehidupanku, wa mamati, sampai mati, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Dulu kita ditimang-timang sama orang tua, sekarang kita yang tiap hari dulu dijenguk orang tua, udah tua renta, ada masalahnya semua. Makanya kenapa kita nggak boleh sombong, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Kita ini lemah, karena kita lemah, kita perlu Allah. Perlu Allah lewat apa? Lewat sholat. Habis iftitah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah wajib apa enggak Bu? Ibu sholat nangis-nangis nih, tahajud 20 rakaat. Oh, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Tapi sholat nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Karena wajib. Ada apa dengan Al-Fatihah? Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, lebih dari 177.000 kalimat. Semua itu terangkum dalam satu surat. Surat apa? Al-Fatihah. Dahsyat Al-Fatihah itu. Saya sering sampai di mana-mana supaya kita ingat, ini mumpung seumuran semua sama saya, termasuk bapak-bapaknya juga. Saya mengajak kita flashback. Orang tua kita dulu kenapa omongannya mustajab? Hati-hati dengan omongan orang tua kita dulu. Ampuh omongan orang tua kita. Kenapa? Hatinya bersih. Kakek nenek kita, orang tua kita nggak pernah posting di Facebook dulu. Nggak ada. Dulu masih ingat nggak Bu, zaman telepon umum? Ya Allah, mantri itu koin diikat pakai tali. Ngalamin ya? Jangan-jangan yang saya telepon ibu gitu. Mantri kita ditelepon umum pakai koinan, ya Allah. Telepon umum bergeser, ada telepon kartu. Telepon kartu mulai hilang. Dulu ada namanya warnet, wartel. Pakai kotak-kotak, ada argonya. Bapak dulu yang pacarnya orang seberang Pak Boncos, sudah gajian. Wartel bergeser, mulai namanya warnet. Di situ ada ARC, mulai kita chatting tahun 2001, 99 2000 mulai keluar handphone Nokia sejuta umat 3310. Masih ingat ya? Ini handphone Masya Allah mantap banget. Perempuan istri-istri sangat suka dengan handphone itu. Buat apa? Buat nembok suami.
Zaman 3310 ya. Ibu masih ingat nggak SMS paket hemat? Satu karakter satu huruf. Ya, satu karakter satu rupiah. Ya Allah, SMS kita singkat-singkat. Ingat banget ya. Nokia mulai bergeser, muncul BlackBerry Messenger. Orang mulai nanya pin BBM-nya berapa. Pin BBM selesai, mulai Android, orang bergeser ke WhatsApp. Orang dulu hatinya bersih Pak, nggak ada handphone. Orang dulu ya Allah kerjaannya tiap maghrib sampai isya baca Al-Quran, nggak sempet ngapa-ngapain. Ibu ingat nggak zaman kita dulu? Pokoknya nih kata orang tua kita, belum maghrib sampai isya lu jangan kemana-mana, tabu empos nih. Ngaji kita dilanggar di surau, diajarin sama guru ngaji Pak Ustadz pakai juz amma warna biru, nunjuk-nunjuk pakai lidi. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Benar-benar seumuran. Ya, pakai lidi Bu. Ya, hurufnya hitam gede lagi. Mim di atas mata, di atas talam, di atas lu, mata lu. Waduh, orang dulu TV cuma satu, TVRI. Jam 9 dunia dalam berita. Betul nggak? Dulu kalau ya Aneka Ria Safari kepotong nama berita. Habis berita laporan khusus. Ya, kan gitu ya. Lalu masih ingat Bu. Itu enak banget Bu, TVRI itu ada kolom pencapir. Ya, TV-nya tahu nggak? Nonton di rumah tetangga. Mereknya Grundig. Di TV ada rumahnya, ada pintunya. Asal kita buka pakai jempol kaki, selesai. Di ibu berbuat ya nostalgia ya. Sama ya. Ya Allah, Ibu. Ini ternyata kaum kolonial semua. Nah, tapi lihat orang tua kita berkah dari maghrib sampai isya baca Al-Quran dan kemana-mana. Lihat orang dulu kalau megang Al-Quran, orang tua kita, bapak ibu kakek nenek, Al-Quran dicium, dibaca, didekap, ya Allah, selesai baca, Sadaqallah masih dicium lagi. Masya Allah ditaruh di tempat yang paling tinggi. Kenapa? Itulah kemuliaan yang paling dahsyat, membaca ayat-ayat cinta dari Al-Qur'annya langsung. Anak zaman sekarang, kids zaman now, Gen Z, kan katanya Gen Z. Sekarang baca Al-Quran kita Bu, jujur lebih sering dari Al-Qurannya apa dari handphone? Pasti. Ibu ngaji kesini, di rumah ketinggalan Al-Quran, balik lagi nggak? Hal yang mustahil. Tapi ibu ngaji kesini, di rumah yang ketinggalan handphone. Belum saya tanya dulu. Nggak sabar pasti balik lagi kan ya? Ya Allah Ustaz, aduh di mobil, jangan ibu saya nih. Apa yang bu? Ya handphone, balik lagi. Itu padahal sengaja kita muter balik bela-belain. Ya Allah, sebegitunya kita sama handphone Pak. Dijerat leher kita dengan handphone, termasuk saya. Bener Bu. Aduh ya Allah, ini belum instastory lagi nih pagi. Lihat ya ibu-ibu sekarang kalau makan, laki yang mau makan ditepak tangannya. Apa dulu? Siap suami mau makan udah. Mau dicolek, penting sekali rumah kagak Pak. Oke, yang diri ya. Cepet, ayah, potong. Ulangnya, ya Allah. Sekarang yang landscape. Ayo senyum dong. BTA, aku senyum dong. Ayo. Zaman sekarang Pak, kita dibudakin sama bini. Benar.
Cuma di Indonesia suami mau disuruh monyong. Udah gitu lakinya iya aja lagi. Ayo ya kita mah laki ngikut aja, waduh gitu banget, gue mau makan ribut banget, kita nggak berani aja tapi saya mau kalau pilih saya lagi makan sama bu, tapi saya juga gitu, lagi belanja ya sadar, ya saya sorry itu subhanallah ya, emang udah zamannya mau gimana, betul loh. Posting dah, di tag dah kita. Ya Allah, ibu punya Instagram kan? Ntar tag IG saya ya. Yang motoin, yang videoin saya, tag IG saya. Jangan lupa @zakimirza_. Tulisannya sama. Mana namanya tuh? Zaki Mirza ZACKYMIRZA_. Do you understand underscore? Ya namanya kolonial. Bukan apa-apa, kemarin ada emak-emak, Ustaz saya nyari, Ustaz gak ada ini. Ya emang emak ngetiknya apa? Kata dia, Zaki Mirza underwear. Aduh, nenek udah ngomongin underwear aja. Nah ini kita belum masuk yang masalah berkah ini. Kenapa orang dulu berkah tuh sama Al-Quran? Ramadan kenapa menjadi bulan yang mulia? Karena ada Al-Quran diturunkan. Hari Jumat kenapa menjadi hari yang paling mulia? Karena diturunkan hari Jumat Al-Quran. Malam Lailatul Qadar kenapa malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan? Karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Yakin ibu bapak, demi Allah demi Rasulullah, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, muliakan Al-Quran. Itu saja. Minimal kalau belum bisa baca Al-Quran bu, setiap hari sibuk, yang muliakan Al-Quran lah. Yang paling gampang sedekah Al-Quran. Saya lagi banyak kerjaan Pak Ustadz, ibu mampir ke Wali Songo beli Quran 5, cari pesantren yatim, ini sedekah. Kalau baca yatim pahalanya buat orang tua saya, buat saya tuh. Itu memuliakan Al-Quran. Orang dulu ya Allah, mulutnya apa sih kalau kata orang Betawi ini, saya orang Betawi nih. Ada orang Betawi di sini bu? Banyak. Mana coba kalau tahu orang Betawi? Ya nggak usah nunjuk, saya tahu orang Betawi wajahnya wajah bermasalah. Ada yang warisan belum dibagi, berani mau masuk dalam nggak kelar-kelar. Itu orang Betawi. Orang Betawi, saya orang Betawi pak. Orang Betawi, maaf segeblek-gebleknya orang Betawi pada bisa ngaji. Betul nggak? Kenapa? Didikan orang tua, engkau mamanya kita itu, makanya bener tuh sinetron Sidul. Biar kata sebandel-bandelnya orang Betawi kalau udah urusan agama dia membela-belain. Oh jangan disinggung, jangan disindir, jangan disakiti agama. Oh mau akbar, bang sholat belum. Orang Betawi jangan kata kalah, sering obat, betul nggak? Maka orang Betawi itu kalau udah ngomong bu, kakek nenek kita, oh mujarab, hati-hati. Makanya orang dulu hidupnya berkah, sehat, minumnya cuma dari air kendi, tahu air kendi? Sehat, nggak ada kulkas-kulkasan. Orang dulu tuh lihat kolom di kamar mandi itu gede-gede karena ukurannya 2 ulah. Kalau masih ada yang begitu alhamdulillah. Sekarang baru serba pakai shower. Kasihan nenek-nenek. Mandi air dingin, air panas. Kan gitu ya. Kalau kan ribet shower zaman sekarang bu. Nah orang dulu karena hidupnya berkah, sholatnya ya Allah lihat deh. Orang tua kita dulu lihat kalau sholat, laten, tahu laten. Apa ya? Ulet, tahu ulet. Wudunya, pakai mukernanya yang paling rapi. Empong saya dulu paling marah sama nenek saya. Lu kondangan lu, menor banget lu.
Waduh segala macam mahal, mau kena udah brekelek. Beli mukena yang mahal buat sholat, itu yang lo bawa tak pahalanya ke Allah. Gue lihat orang dulu. Orang dulu kalau umroh haji bawa kain kafan dulu tenteng-tenteng. Di Mekah disiram pakai air zam-zam, makanya hidupnya berkah. Orang dulu, kita ini udah kebanyakan dosa. Ya memang udah zamannya sekarang ya. Ya Allah mau gimana lagi? Akhirnya kita masuk dalam golongan minal julidin wal kepoin wal minyirin. Iya. Tuh di TikTok tuh ada emak-emak yang punya gosip berdua. Ya Allah mulutnya menyol-menyol. Orang dulu dekat sama Al-Quran, perhatiin banget masalah sholat. Kemana-mana dia bawa kena orang dulu. Minyak wanginya beli yang paling mahal dulu di Kuitang. Oh, pernah yang paling mahal ratusan ribu. Sejadah, jangan main-main sama orang Betawi. Kalau dia punya masjid, masjidnya lebih mewah dari rumahnya. Karena itu memuliakan Allah dan Al-Quran. Makanya orang dulu kalau sakit jarang yang berobat ke dokter. Bener nggak? Ibu tahu nggak cekukan? Kita dulu cekukan nih bocah, apa obatnya? Tuh paham. Ujung tikar, gula, tempel. Bener nggak? Hilang atau cekukan? Hilang. Nggak ada lagi. Bu, bukan masalah ujung tikernya. Sekarang apa hubungannya ujung tikar sama cekukan? Nyambung nggak? Tapi yang mendoain hatinya bersih dengan baca surat Al-Fatihah. Nenek saya paling demen tuh. Kalau ada yang cekukan cucunya diambil sama dia, ujung tikar dipotes, tahu potes? Diambil, dijilat dikit, ditempel di sini, sembuh tuh bocah. Masya Allah. Bisulan, oh bisulan. Kan zaman dulu kita masih sering bisulan ya. Apa obat yang paling mujarab? Apa? Itu dia upil. Benar itu. Dulu disulat paling mujarab obatnya upil. Udah nggak ada yang lain upil. Ibu percaya nggak percaya? Dokter sampai mati bikin gituan. Nggak nyambung bu. Upil di hidung, disuruh di pantat, maaf ya. Lah, saya dari pesantren disulat berobat ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Namanya di pesantren penyakitnya gatal-gatal macam-macam. Nenek saya mah ketawa aja, nenek. Orang dulu manggil cucu laki-laki tetap neng. Ya, neng disulat ribet-ribet. Dah sini buka sarung. Ibu pamit, dan bisul maaf bu, lah kelas 2 sanawiyah, bisul di tengah lisan. Lah kita duduk kegencet, kita jalan kegesek, kan ribet ya. Dibuka sama dia, nggak usah jauh-jauh, maaf lahir batin, dia melek, sampai orang melek dapat ditempel di ujung bisul. Apa kata saya? Tungguin kita juga meletus, tungguin, dibacain doa sampai sholat, Allahumma sholli. Pecah keluar. Dokter lulusan mana yang mau pakai nyampe? Ya Allah, tuh lihat tuh, orang yang dekat sama Al-Quran, orang yang berkah hidupnya dengan sholat. Ngompol, ya, udah gede masih geser di kasur, begitu tidur, obatnya apa? Kompak banget ya. Ibu kok tahu sih bu? Cakep obatnya, nggak ada yang lain. Dokter mana yang mau ngurusin ngompol orang? Capung kita ambil, taruh di mana? Dipuser, suruh gigit itu, meremlek pas meremlek dibacain sholawat sama Fatihah sama nenek kita tuh. Bismillah, biar hilang ngompolnya. Bener malu nggak ngompol. Anak sekarang saya ceritain begitu bengong bu, nggak ada yang tahu. Oh jangan coba-coba bocah sekarang ngompol dikasih capung, taruh di pusar yang ada yang
ilmunya. Pahit Bu. Ya Allah, orang dulu ya. Di mana coba cara kita berpikir sekarang? Orang dulu mah nggak usah pakai otak-otakan Bu, benar. Yang penting lillahi ta'ala, niat berkah hidupnya. Karena apa? Dekat sama sholat dan dekat sama Al-Quran. Dekat sama sholat itu maksudnya setiap bacaan orang dulu nggak ada yang buru-buru. Sekarang orang kan dunia makin sibuk, betul nggak? Lah Ramadan tahun kemarin Pak di Blitar Jawa Timur terawih 23 rakaat 5 menit kan viral dulu. Mau lah selesai terawih hati-hati yang encok tidak kamu. Ya Allah, kita pikir dunia semakin tua sekarang, tanda-tanda akhir zaman. Saya melihat di TikTok, tahu benar apa enggak, di Jakarta Utara itu laut, dia cuman dihadap sama tembok dari semen. Ibu lihat ya, itu kebayang kalau itu jebol, ambrol semua masuk Jakarta lah banjir. Ya Allah ya Karim ya Mujib as-Sa'ili. Turki 7,6 skala Richter berpalu ini. Siapa yang bisa nebak? Nah, kita ini lemah. Kita jangankan berhadapan dengan gempa bumi dan segala macam. Itu kan musibah yang ada di luar. Ngadepin diri sendiri musibah aja payah Pak. Penyakit udah datang mulu dah. Asam urat. Bagaimana rasanya itu Pak Ustadz? Diuratnya pada asam. Makan emping pada bengkak. Kolesterol kan gitu ya Bu. Coba ibu pikirin dah kalau lagi sakit. Oh, baru ngadepin musibah diri sendiri aja udah payah. Gimana suatu saat kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Makanya kita lemah Bapak Ibu. Tabungan akhirat kita belum seberapa. Sholat masih gitu-gitu aja. Bacaannya belum benar. Buru-buru mengejar dunia. Ini mana nasihat buat saya ya. Padahal kenapa kita ruku Allahu Akbar, kita ruku Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kata ruku manusia jangan sombong, kamu tadi perkasa berdiri kokoh tegak, tapi ada saatnya nanti kamu akan membungkuk seiring dengan zaman dan waktu. Hati-hati. Jadi manusia serba salah. Panjang umur, banyak penyakit, pendek umur, ogah. Ya Bu ya. Ada nggak di sini ibu yang kagak mau mati? Nggak ada. Sekarang yang mau mati ada? Nggak ada. Bagaimana sih? Mau nggak mau pasti mati. Suka nggak suka pasti mati. Ibu mau ngarepin sama suami cuma tanggung jawab. Ibu bikin dosa, yang tanggung jawab suami bikin dosa, dia tanggung jawab sendiri Bu. Itu enaknya jadi perempuan. Hati-hati Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Laki-laki, tanggung jawabmu untuk dirimu sendiri dan keluargamu, istri juga anak-anakmu. Berat laki. Saya kalau disuruh sama Allah dikasih pilihan, Zaki mau pilih jadi laki apa perempuan? Enakan perempuan. Kenapa? Enggak ada beban tanggung jawab dunia akhirat. Masya Allah Bu. Nah sekarang ibu bikin dosa, yang tanggung jawab laki. Dia bikin dosa, ibu nggak tanggung jawab apa-apa kan enak. Laki-laki sehat perkasa, wajib cari nafkah. Laki-laki di rumah aja dosa. Perempuan di rumah aja pahala. Padahal yang diurus cuma 3 tempat: dapur, sumur, kasur. Apa Bu? Dapur, sumur, kasur. Yang paling nikmat diurus yang mana? Astagfirullah. Polos kamu ya. Ngomong kasurnya yakin banget lagi. Emang belum berbet Bu. Mbak jadi perempuan enak banget Pak, bener nah. Ya ilaha illallah ya. Makanya ruku, habis ruku apa Bu? Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Tidak mau bilang sama kita, kamu yang kemarin usahanya bangkrut, kamu yang pernah ditipu sama orang, kamu yang pernah rumah tangganya pecah cerai-berai, kamu yang pernah sakit, jangan menyerah.
bangkit, pujilah Allah terus, karena Allah Maha mendengar segala pujian kita. Makanya kita baca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya. Enak jadi orang Islam. Kita dialog dengan Allah paling enggak sehari semalam 5 kali. Ditambah lagi sholat Jumat bagi yang laki-laki. Ibu punya pusing masalah rezeki, ya Allah utang gak lunas-lunas, ada namanya sholat duha. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamal, dan seterusnya. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu, kalau rizki aku nyangkut di langit turunkan ya Allah. Kan enak. Jadi orang Islam itu enak. Yang namanya hutang wajar. Kemarin saya di iNews temanya khusus tentang hutang. Ini masalah hutang memang hati-hati Bu. Ada satu hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqun bidaini. Setiap muslim itu hidup matinya nanti tergantung dari hutangnya. Jadi sebelum dibayarkan hutangnya, jiwanya akan tersangkut di alam kubur. Makanya hati-hati masalah hutang. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dia lunaskan, baru perjalanan akhiratnya tenang. Makanya kalau ada orang meninggal, pastikan dikabarin ya. Tolong diinformasikan kalau almarhum ada hutang piutang. Kan gitu. Hati-hati dengan urusan hutang. Orang kalau lagi ngomong hutang sama kita, sebelum subuh udah nyampe rumah. Betul nggak? Ntar giliran ditagih aja, dasok, hilang mulu di WhatsApp centang 1. Dan begitu. Ya emang udah begitu. Nah makanya hati-hati. Saya mau kasih amalan. Bapak Ibu yang punya hutang belum lunas-lunas, amalannya cuma satu yang paling mujarab. Apa itu? Bayar. Nah sekarang Ibu baca wirid 1000 kali, sholawat 2000 kali, sehari semalam sampai jadi utang gak bayar-bayar, lunas gak? Satu-satunya amalan supaya utang lunas apa? Paham udah ilmunya. Kalau kata orang Betawi muke gile, nggak usah dikatakan itu Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sujud. Kenapa sujud mengajarkan kita berakhlak? Ada 3 pelajaran yang diajarkan sujud. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Apa Bu? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Bapak Ibu mau bahagia dunia akhirat, maknai sujud dengan 3 arti tadi. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Ibu tahu diri Bu, kita ini bukan siapa-siapa. Mana suami yang dulu jadi sehidup semati? Bapak istri kita mati Pak, Bapak mau nemenin di kuburan Pak? Nggak ada. Tuh, saya bagian umpan doang ya. Nah tapi emang benar Bu, Ibu suaminya mati, Ibu nggak bisa langsung dinikahi Bu sama laki-laki manapun, ada masa idah 4 bulan 10 hari. Yang ditinggal mati, yang diceraikan 3 bulan. Pendapat yang lain 3 bulan 10 hari. Laki-laki, saya, bapak, para suami tidak ada masa iddah. Betul nggak? Kenapa? Kita angkat dulu, kita lihat. Saya tanya Pak, karena nggak ada masa iddah, misal istri kita mati siang ini Pak, misalnya, Bapak amin Pak. Istri kita mati siang ini Pak, nanti maghrib kita kawin lagi boleh nggak Pak? Nggak tahu ini. Ini macam banget, nggak tahu ini. Bentar Pak, sabar, Bu besok ya. Sama aja ya. Itu nih teman
saya bininya mati, meninggal, udah dikafanin, tinggal diangkut. Tetangga datang ngajiin, bacain Yasin. Nah, suaminya kagak. Jenazah bininya dilompatin, dilampain. Yang lain marah, aku lagi PA. Bini mati, dilompatin, dilampain, bukan ngajiin. Itu yang minta bini gua. Bini gua lagi teriak-teriak mulu, teriak gimana? Lu mau kawin lagi, Pak? Lu kawin dulu, men. Dan saya langkain. Makanya ibu hati-hati kalau lagi tidur, jangan sampai dilantai sama hati. Ya makanya bu, sujud itu tahu diri bu, suami jangan taruh di hati, bakal sering sakit. Mobil mewah jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Sekarang ibu suami ganteng, tinggi, putih, gini dicekek. Kan ada yang begitu ya. Habis dicekek diapain? Apa aja. Sekarang begitu, apa yang mau kita bawa? Mana? Suami yang ganteng, udah gitu ya Allah kita sakit hati. Makanya suami jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Di hati jangan ada siapa-siapa. Kalau di hati cuma Allah, bahagialah kita dunia akhirat. Ibu sehat, tetap alhamdulillah. Ibu sakit, tetap alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sakit ini undangan darimu ya Allah. Mungkin kemarin dengan sehat saya lupa untuk dekat dengan Engkau ya Allah. Sekarang Engkau kasih penyakit, jadi banyak waktu untuk lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Karena mau tidak mau saat kita jauh, suatu saat kita akan mendekat dengan Allah. Dengan apa? Dengan dicabutnya nyawa kita, sakaratul maut. Kita mendatangi Allah, tinggal nunggu waktunya saja ibu. Gak ada yang tahu, umur gak ada yang bisa nebak. Ada yang udah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan agak mati-mati. Anaknya udah nyatetin warisan aja. Ada gak pakai ngomong mati. Teman saya orang Jakarta Utara punya restoran di Muara Angke. Saya kalau ke sana makan seafood, semua disiapin sama dia. Ya udahnya, ya cumiknya, ya kepitingnya, sehat dia, rumah mewah, mobil, bermerek semua, branded barang-barangnya. Istrinya cantik, sempurna hidupnya, anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan. Apa yang kurang? Kaya raya. 4 hari yang lalu saya dapat berita sekaligus foto sudah terujur kaku. Kaget saya telepon istrinya, Bunda, ya Allah itu betul Ustaz. Emang kenapa ceritanya? Jam 9 malam Ustaz, suami main bulu tangkis. Saya fitness tiap hari, suplemen vitamin gak ada kurang-kurangnya, suntik vitamin C gak pernah putus tiap bulan, memperhatikan kesehatan, iya, pola makan food combine. Apa yang kurang? Habis main bulu tangkis nyesek bawa ke UGD meninggal. Umur tak pernah ada yang tahu. Habis main bulu tangkis mati. Ada yang mau main bulu tangkis ini Pak? Ya siap-siap Pak. Enggak mati mah bisa kapan aja ya Bu. Tapi yakinlah dari apa yang saya sampaikan. Ini waktunya sebentar lagi ya. Masih lama aja. Dari mana-mana mama yang begini yang bikin usaha pada cepet mati begini. Diseksa kita. Bu coba pikirin, ya Allah, saya kadang pikir kita sih bawa emosi, ya pasti dalam hidup. Al-insan makan khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kan kita punya sholat, kita punya Allah, kita punya Al-Quran, tempat kita kembali. Apa yang bisa kita banggakan selama di dunia tidak dibawa mati. Selesai sudah urusan dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, makanya ada perjalanan Rasulullah diperjalankan dari Palestina, Masjidil Aqsa diangkat ke Sidratil Muntaha. Ini perjalanan yang bersifat gaib, supranatural.
Apa hikmah di balik itu semua? Bapak Ibu yang berbahagia, beribadah kepada Allah itu harus wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jangan lupa sesuai tema kita. Kenapa gerakan paling terakhir dalam sholat itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, nengok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata salam, kamu kan tadi udah sholat, khusyuk, fatihahnya fasih, bagus. Jangan lupa tuh tengok sebelah kanan ada anak yatim, santuni. Tuh tengok lagi sebelah kiri ada janda tua, nafkahi. Sebelah sono banyak janda muda. Bapak ya begitu Bu. Ya hidup itu kan kita buat berbagi apa coba? Harta cuma dua. Yang kita makan pasti akan kita keluarkan, selesai. Semua cuma numpang lewat. Malah kadang jadi biang penyakit itu makanan. Cilok sama pizza beda rasa cuma di sini doang Bu. Benar nggak? Kesini sama, masuk ke sini sama, keluarnya pun maaf sama. Cuma kadang beda warna kan gitu. Loh iya sama Pak, nggak ada bisa dinikmati, dia cuma numpang lewat. Apa yang kita makan, kita buang. Apa yang kita kenakan akan kita tanggalkan. Pasti. Kita hidup cuma dibedain seragam doang. Ini seragam ustaz, ini seragam ibu-ibu, ini seragam bapak-bapak. Suatu saat kita akan diseragamkan oleh Allah, putih-putih warnanya, 2 lembar saja. Mau tidak mau, bukan kita yang memakai sendiri, dipakaikan dan dibungkus oleh orang lain. Akan tiba saat itu. Tadi azan subuh, kita sholat subuh. Bisa jadi ketika subuh kita sudah tidak mendengar azan subuh. Kita yang sudah diazankan oleh orang lain di telinga kita. Di mana? Di dalam kuburan kita masing-masing. Itulah kita perlu Allah dengan apa? Dengan sholat. Maka harta itu yang bagaimana yang sejati? Harta yang sejati bukan apa yang kita belanjakan di dunia. Harta yang sejati apa yang kita sedekahkan di dunia. Oh, paling nikmat itu kalau sudah urusan bersedekah. Sedekah itu beda dengan zakat dan infak itu. Kalau zakat itu kan ada waktu dan ukurannya. Itu zakat fitrah, hari ini nggak bisa. Infak itu harus berbentuk Pak. Bapak masih karpet ke masjid itu infak. Nah sedekah paling luas. Senyum saja sedekah. Makanya kalau ada kotak amal lewat harusnya ditulis kotak infak supaya yang kasih berwujud uang. Jangan ditulis kotak sedekah. Repot yang tahu ilmunya. Itu kotak lewat cuma kadang ada orang yang dengan ilmu jadi ngentengin. Ada orang yang sedekah punya uang anak muda 110.000. Dia sedekah, mau sedekah 10.000 aja berat Bu. Kotak amal dari jauh bunyi serosot, sedekah agak sedekah berat. Dia sedekah beli nasi gimana ya? Bismillah deh. Dia sedekah 10.000 doang Bu sedekah. Itu kotak amal dilihatin. Besar banget ya. Diplototin aja gitu kan. Tiba-tiba yang di sebelah kakek-kakek mau sedekah 100.000. Oh anak muda, itulah kita manusia. Ada yang masuk surga, kita numpang lewat di situ. Bapak, kakek mau sedekah, iya 100.000. Masya Allah, betapa mulia hatimu. Masya Allah 100.000, nggak berat hati kek? Enggak, alhamdulillah. Ya udah masukin kek, masukin. Kalau kakek masuk surga, saya numpang nanti. Dimasukin uang pakai juga. Itu kakek ngomong. Tadi sampean nanya, iya. Tanpa saya ikhlas, iya. Begini ceritanya, itu uang tadi ada di atas bumi. Gua ambil dong, ke atas. Gua mau nanya sama lu, itu uang siapa? Kan lu yang berisik dari tadi. Masukin. Gak mau masukin. Nah emang itu uang siapa? Dia uang lu. 10.000 diplototin, 100.000 yang masukin orang. Dan nyampe rumah meriang kita itu. Orang kalau nggak biasa berbagi begini yang dunia nih. Ini kalau dunia udah begini Pak, oh nanti
meninggal dunia, yang namain orang tua kita dulu, nenek moyang kita. Kenapa dibilang meninggal dunia? Karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Siapa orang yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia artinya ibu kemana-mana nggak pakai mobil, jalan kaki. Oh saya jemput Ustaz dari kantor ke rumah, masya Allah. Aduh, bukan itu. Meninggalkan dunia artinya dunia jangan taruh di hati. Stres supaya dunia tidak di hati, khusyuk dalam sholat, dekat dengan Al-Quran, banyakin sedekah. Jadi itulah apa yang menjadi hikmah di tema kita kali ini. Sholat bukan hanya sekedar sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Muliakanlah diri kita dengan sholat itu. Bapak Ibu yang berbahagia, merasa diawasi oleh Allah, itulah efek dari sholat kita. Merasa dicintai oleh Allah, itulah misi dari sholat kita. Tidak ada yang mampu menolong kita sampai nanti kita di alam barzakh, alam mahsyar, dan alam akhirat kecuali Allah Rabbul Izzah. Dan subhanallah, di era yang serba canggih ini, ibu silahkan boleh memanfaatkan teknologi untuk mencari ilmunya Allah. Ibu mendengarin ceramah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, sekarang bisa tinggal diakses. Yang penting ada kuota. Tapi jangan cuma dengerin, ibu amalin. Itu yang susah. Yang bagus lagi ini referensi Dr. Aisyah Dahlan. Ya, ibu mesti dengar itu supaya ibu memahami, supaya suami juga memahami. Kenapa? Ini saya banyak dengar kajian beliau. Kenapa kok ternyata kita sering berselisih dengan istri, Pak? Karena kita yang tidak memahami satu dengan yang lainnya. Istri ngomongnya banyak, kita anggap cerewet, Pak. Padahal memang udah setelah pabriknya begitu, Pak. Kata Dr. Aisyah Dahlan, laki-laki itu mengeluarkan kata-kata cuma 7.000 kata sehari semalam. Tapi perempuan mampu berkata-kata 24.000 kata, 3 kali lipat. Jadi ibu kalau mau curhat sama suami malam-malam, salah waktu, karena kata-katanya dia sudah habis. Jadi suami itu kalau malam nonton bola, betul nggak Pak? Ngopi, nonton TV, ibu bila-bilain curhat, nggak ditangkepin, ibu jangan salahin. Pada berantem gara-gara itu, ibu merasa dicuekin, karena nggak tahu ilmunya. Ibu curhat malam-malam, kata-kata suami udah habis. Oh ya, kamu sama sebelah sini cukup ya. Pakinya ya Allah, katanya ngepet bu ya. Misalnya, gitu. Paling si suami cuma bilang, udah nggak usah ngurusin orang, kan itu doang ya Pak. Enak Pak. Setuju nggak Pak? Setuju, harus setuju. Nanti itu. Ibu, suami itu kalau udah megang handphone dia pasti fokus. Ya, suami itu hobinya melihat tertentu. Kalau sudah fokus dengan TV, ya fokus. Handphone ya handphone. Makanya kalau ibu mau keluar rumah ngaji kondangan datang ke pesta, jangan minta dinilai suami yang lagi lihat handphone. Kalau bakal diakuin, bener. Bukan gak cinta, salah momen. Lihat handphone, ibu udah datang rapi, ayah, menurut ayah aku gimana? Paling ya, lumayan ya. Caranya kan gampang, ibu keluar rumah, cium tangan dulu, keluar rumah, cari yang matahari yang paling terang, foto, nyalain filter, kirim ke suami, kan suami lagi buka handphone. Masuk notifikasinya, tulisannya My Lovely Heart. Dibuka dong sama suami, cepret, ya Allah ibu lagi senyum gini gitu. Saya yakin pasti sama suami di zoom sampai detail kata suami yang paling mahal ibu baru saya ya itu lah makanya perlu ngaji, apalagi mau Ramadan ya. Saya pesan ini terakhir, karena dari sini saya insya Allah mau ke Tangerang tuh ada jadwal podcast. Sekarang nih orang karena jarang nonton TV kali ya, jadi orang bikin program banyak di TV sekarang bu, YouTube podcast. Nanti saya podcast sama istrinya Haji Mas Said, saya kemarin
Angelina Sondang. Nah, itu dia. Terakhir yang saya mau pesan adalah apa? Mari sama-sama kita terus memohon ampun kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, supaya apa yang kita jalani ada ridha Allah di situ. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada kami jalan yang lurus. Jadi tadi tahu diri, rendah hati, jangan sombong, jangan angkuh, hidup biasa saja karena bukan milik kita, dan ingat mati. Orang yang paling cerdas di mata Allah dan Rasulnya bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Orang yang paling cerdas di mata Allah dan Rasulnya adalah orang yang paling sering ingat matinya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu yang tadi ambil foto, video, jangan lupa ya tag Instagram saya di Instastory. Nanti saya repost. Tenang aja, yang mau follow silahkan follow IG saya. Nanti saya follow back. 5 menit berikutnya langsung saya unfollow lagi. Ya sudah, Ibu, terima kasih. Saya langsung pamit. Mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga semuanya ya. Biar sehat, persiapan Ramadan dengan persiapan yang terbaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kajian ini kita tutup dengan Al-Fatihah, dan nanti kita aminkan doa bersama-sama. Yang pertama, silakan Bapak Ibu yang mau mengirimkan Al-Fatihah buat almarhumah Bapak Ibu, anak dan saudara, kerabat atau sebagainya ya. Al-Fatihah khususan ila ruhi, silakan disebut nama almarhum dan almarhumah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdihi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah.